Sampai sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa masalah batu ginjal itu disebabkan karena kita makan makanan tertentu seperti kangkung, bayam, jeroan, seafood, atau mungkin karena minum suplemen herbal atau obat herbal, atau mungkin bahkan sering menahan kencing, itu yang bikin batu ginjal. Kali ini saya mau share apa penyebab batu ginjal yang sebenarnya. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau share mengenai salah satu masalah ginjal, tapi bukan gagal ginjal yang beberapa waktu lalu saya bahas, tapi adalah masalah yang juga seputar ginjal dan banyak terjadi pada orang-orang yang usianya sudah dewasa. Namanya adalah batu ginjal. Nah, kenapa kita perlu tahu penyebabnya? Bahkan mungkin buat sobat sehat yang sering mengikuti edukasi di SB30 Health ini, saya sering kali mengatakan bahwa penyebab itu perlu kita ketahui sebelum kita kenali atau kita cari solusinya. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya, gimana kita bisa mengetahui solusi yang tepat? Karena masalah yang sama itu seringkali diakibatkan karena penyebab-penyebab yang berbeda. Nah, beberapa batu ginjal yang sering ditemukan yang banyak mungkin dijumpai adalah dua jenis batu ini. Yang pertama adalah batu kalsium oksalat. Yang kedua adalah batu asam urat. Apakah hanya dua ini? Tentu enggak. Ya, ada yang namanya batu struvit, batu sistin, kemudian kalsium fosfat dan lain-lain. Tapi akan saya bahas mengenai dua ini karena ini yang paling banyak ya secara populasi, secara angka kejadiannya. Kemudian yang kita perlu tahu adalah seputar faktanya mengenai batu ginjal ini, karena banyak orang yang sampai sekarang masih terjebak pada mitos-mitos yang saya sampaikan tadi di awal video, yang banyak sobat sehat mungkin dengar katanya yang bikin batu ginjal itu ini dok, ya katanya kebiasaan-kebiasaan seperti ini menyebabkan batu ginjal. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan faktanya adalah kasus pada pria itu memang lebih banyak dibandingkan wanita. Nah, kenapa? Tentu karena faktor hormonal ya. Jadi hormonal testosteron yang tinggi pada pria itu cenderung mengubah oksalat. Ya, di mana oksalat itu tadi salah satu adalah masalah yang sering terjadi pada batu. Terbentuknya batu karena kalsium oksalat. Yang kedua, itu memang terjadinya paling sering adalah di usia parubaya, sekitar 40-60 tahun. Meskipun di bawah usia itu sekarang juga sering terjadi. Nah, karena apa? Karena faktor pola hidup tentunya. Ya, kemudian juga lebih banyak di iklim tropis, karena ini juga berhubungan dengan salah satu penyebabnya yang nanti akan saya bahas. Kedua, fakta yang perlu sobat saya tahu adalah orang yang punya riwayat batu ginjal itu cenderung berulang. Salah satu pasien saya beberapa waktu yang lalu konsultasi dengan saya, wanita, ya ini wanita nih, saya punya pasien, itu juga mengalami hal yang sama, ya yaitu dalam arti sudah diambil batunya, sudah dioperasi, kemudian beberapa waktu kemudian selang tidak sampai 1 tahun mulai berulang lagi, terjadi batu ginjal lagi, kemudian terjadi batu ginjal lagi di tahun-tahun berikutnya, meskipun sudah diambil. Nah, jadi perlu sobat sehat tahu bahwa memang batu ginjal ini adalah suatu gejala bahwa di dalam tubuh kita mengalami suatu gangguan yang akan saya bahas
sebentar lagi. Nah, kemudian fakta yang ketiga adalah orang dengan gangguan metabolik itu punya risiko yang lebih tinggi mengalami batu ginjal. Gangguan metaboliknya apa, Dok? Ada obesitas, yaitu termasuk gangguan metabolik, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, ya, gout arthritis, ya, jadi bukan asam urat tinggi tapi gout arthritis, itu berbeda ya, sudah pernah saya bahas di video yang lain. Kemudian radang usus seperti Crohn disease, irritable bowel syndrome, dan lain-lain. Nah, ini adalah masalah-masalah metabolik yang juga seringkali berujung pada penumpukan deposit di kita punya batu ginjal. Nah, gejala-gejala yang umum yang sering kali dirasakan, apa sih kalau orang kena batu ginjal tuh gejalanya kayak gimana sih, Dok? Yang pertama adalah nyeri yang hebat sekali. Ya, jadi yang seringkali dianggap penyakit yang serius itu kan yang seperti ini. Yang nyerinya hebat, nggak tertahankan, sampai rasanya gulung-gulung di lantai ya ketika orang itu mengalami serangan batu ginjal yang akut. Ya, itu rasa nyerinya dari pinggang sampai ke punggung bagian bawah. Jadi dari depan biasanya sampai menjalar ke belakang. Bahkan biasanya sampai ke bagian selangkangan, itu juga rasa nyerinya sampai di sana juga ya, di perut bagian bawah. Kemudian yang kedua, terjadi masalah di frekuensi buang air kecilnya, dimana lebih sering ingin buang air kecil. Beberapa bau dari urinnya itu juga nggak sedap. Kemudian juga terkadang ada hematuria atau ada darah di urin, itu kalau batu ginjalnya sudah sampai di ureter. Kemudian juga disertai mual dan muntah pada waktu terjadi serangannya. Kemudian juga bisa menyebabkan demam dan menggigil ketika disertai infeksi saluran kemih ya. Jadi ini adalah gejala-gejala yang paling umum ya yang dirasakan. Sebenarnya bukan hanya ini, tapi ini yang paling sering terjadi ketika orang mengalami yang namanya batu ginjal. Terus cara tahunya gimana, Dok? Nah, di sini saya sampaikan ada dua cara ya, dua pemeriksaan untuk mendiagnosa apakah benar sih sobat sehat ini punya masalah batu ginjal, karena ada beberapa gejala yang mirip dengan batu ginjal, namanya batu empedu ya. Jadi batu empedu atau kita bilang gallstone bahasa Inggrisnya, itu juga rasanya juga sakit sama gitu. Jadi kalau kita bicara sakit, sakit itu penyebabnya banyak ya. Karena apa? Yang namanya sakit itu adalah suatu simptom, suatu gejala, sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita yang menandakan bahwa tubuh kita punya masalah. Tapi masalahnya di mana? Kita perlu mendiagnosa secara tepat dulu. Nah, kalau soal batu ginjal, yang saya sarankan ada dua pemeriksaan yang lebih akurat ya. Yang pertama adalah CT scan. Nah, CT scan atau yang kedua adalah USG atau ultrasonografi. Bisa dilakukan di lab di rumah sakit ya, sobat sehat cek sendiri aja. Beberapa perbedaannya antara CT scan dan USG sudah saya sampaikan di sini. Jadi kalau soal akurasinya CT scan lebih tinggi ya. Kemudian kalau mengenai untuk mendeteksi batu di ureter ya, jadi ureter itu di saluran kencingnya itu sangat baik ya CT scan. Kemudian bisa mendeteksi semua jenis batu, sebetulnya juga sama, USG juga bisa. Tapi kalau yang batu-batu yang lebih kecil itu lebih sulit dilihat. Paparan radiasinya kekurangannya kalau CT scan ada ya, kalau USG paparan radiasinya tidak ada atau minimal sekali. Biayanya tentu lebih mahal CT scan, dan juga pilihan utama kalau di CT scan itu diagnosisnya lebih cepat dan akurat di UGD ya, dan itu lebih tepat untuk kalau misalnya ada perencanaan operasi. Penyebab utamanya lalu apa, Dok? Ya, kalau bukan karena kebanyakan makan bayam, kangkung, jeroan, seafood, karena kebiasaan nahan kencing, minum es, dan macam-macam kepercayaannya. Nah, sebetulnya penyebab utamanya itu yang kita perlu tahu. Di sini saya sampaikan pun itu bukan cuma satu. Ada beberapa penyebab yang sobat sehat perlu cek lagi ke dokter, ya perlu evaluasi, perlu lakukan USG, cek darah dan lain-lain untuk mengetahui yang mana sih. Ya, tapi paling tidak di sini saya berikan beberapa clue-nya. Yang paling sering pertama adalah hipersaturasi urin. Apa sih, Dok, hipersaturasi urin itu? Urin kita itu isinya bukan hanya air ya. Makanya saya selalu menyampaikan yang namanya urin, ketika kita buang air kecil terus, sebetulnya yang perlu diisi kembali itu bukan cuma air tapi elektrolit. Di sini dalam hal ini ketika terjadi saturasi beberapa yang jenis yang tadi itu seperti kalsium oksalat, jadi hipersaturasi oksalat, hipersaturasi asam urat, hipersaturasi mineral-mineral di dalam kita punya urin, sampai melewati titik jenuhnya akan terbentuk yang namanya kristal.
Nah, kristal ini yang akan membentuk namanya batu tadi itu. Ya, jadi ketika kita itu dehidrasi, ya itu ya, itu yang menyebabkan, yang paling sering menyebabkan hipersaturasi itu apa sih dok? Dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kekurangan cairan, bukan hanya kekurangan air. Ya, itu sebabnya kita perlu memperhatikan, selain kita memperhatikan minum, saya sudah minum cukup dok, tapi kenapa kok tetap mengalami yang namanya batu ginjal ya? Yang perlu dicek adalah kita punya yang namanya elektrolit cukup nggak? Ya, elektrolit dapat dari mana? Ya salah satunya kita dapatkan dari makanan-makanan kita yang lain, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan gitu. Loh, tapi katanya sayuran bikin asam urat dok. Nah, ini kan jadi suatu cycle yang membingungkan ya, makanya kita perlu perjelas di sini sekarang. Yang kedua adalah gangguan metabolisme. Nah, di mana gangguan metabolisme yang sering terjadi adalah gangguan metabolisme karbohidrat dan gangguan metabolisme lemak ya, atau malabsorpsi lemak. Nah, gangguan metabolisme karbohidrat yang paling sering terjadi apa? Adalah resistensi insulin. Kalau sobat sehat ikutin saya sudah banyak sekali bahas mengenai resistensi insulin di video-video saya yang lain ya. Intinya apa? Kalau kita terlalu banyak konsumsi karbohidrat, akan terjadi yang namanya resistensi insulin. Itu hal yang hampir pasti ya, terutama untuk beberapa orang yang memang punya metabolisme karbohidrat sangat baik. Tapi sayangnya tidak seperti itu ya. Yang kita temui adalah banyak orang yang konsumsi karbohidrat kemudian terjadi masalah resistensi insulin seperti itu. Nah, ketika insulin itu tinggi atau terjadi yang namanya hiperinsulinemia, ginjal kita gagal untuk bisa mengabsorb, menyerap kalsium. Ya, jadi salah satu fungsi ginjal kita itu kan menyerap kalsium. Akhirnya apa? Karena gagal menyerap kalsium, banyak yang terekskresikan atau yang dikeluarkan lewat urin. Nah, ini yang bikin menumpuk ya kalsium oksalat di dalam urin yang membentuk batu ginjal. Lemak nanti akan saya share di study. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health, karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Yang ketiga penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Nah, banyak orang berpikir, oh penyebabnya atau apakah karena kebanyakan kalsium, ya kebanyakan oksalat dan lain-lain. Sebetulnya lebih tepatnya adalah karena ketidakseimbangan di dalamnya ya. Bukan hanya kebanyakan atau kekurangan sesuatu, tapi karena ada imbalance. Karena oksalat sendiri, meskipun selama ini paling sering diminta untuk dijauhi untuk orang-orang yang punya masalah batu ginjal, oksalat itu sebetulnya 70% minimal itu diproduksi di dalam tubuh kita sendiri. Ya, jadi oksalat yang dari makanan itu pengaruhnya sekitar 20-30%. Nah, sisanya dari mana? Ya, oksalat yang diproduksi secara endogen di dalam tubuh kita. Artinya apa? Kalau tubuh kita tidak mampu untuk meregulasi oksalat, sebetulnya yang jadi problem bukan hanya karena asupannya, tapi karena organ, fungsi organnya yang terganggu. Yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah ginjal. Nah, yang keempat adalah ketidakseimbangan mikroflora. Mikroflora itu apa sih? Bakteri di usus kita. Ya, karena di dalam usus kita itu ada triliunan bakterinya. Karena itu ketika terjadi ketidakseimbangan, ini juga bisa mempengaruhi masalah batu ginjal. Dan yang terakhir adalah defisiensi vitamin, terutama adalah vitamin D3 dan K2. Ya, di sini saya sampaikan beberapa studi yang Sobat Sehat bisa cek sendiri nanti ya. Kan sekarang udah pada pinter-pinter ya, bisa searching sendiri. Nah, di sini adalah hubungan antara batu ginjal dan obesitas ya. Jadi obesitas itu ingat, ini bukan cuma sekedar gemuk, tapi sudah suatu penyakit yang kita katakan adalah gangguan metabolik, gangguan metabolisme karbohidrat, gangguan metabolisme lemak ya, terutama ketika tubuh kita tidak bisa memproduksi enzim secara cukup dan asam empedu secara cukup. Itu yang saya katakan gangguan metabolisme lemak. Nah, jadi obesitas itu sangat berhubungan dengan orang-orang yang cenderung punya masalah batu ginjal ya, bahkan bisa dari yang awalnya nggak punya batu ginjal bisa punya batu ginjal ya. Itu bisa dibaca sendiri. Yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan adalah gangguan metabolisme lemak atau fat malabsorption ya, itu bisa menyebabkan kita punya gangguan ini ya, lipase itu adalah enzim yang diproduksi sama kita punya pankreas yang bisa menyebabkan ya peningkatan urinary oksalat excretion ya. Jadi peningkatan ekskresi pengeluaran oksalat di kita punya urin.
yang menyebabkan batu ginjal. Kemudian juga studi batu ginjal dengan yang namanya dysbiosis. Apa dysbiosis itu? Ketidakseimbangan mikroflora atau mikrobioma di usus kita. Nah, bahkan ini bisa menyebabkan bukan hanya kidney stone atau batu ginjal, tapi bahkan bisa menyebabkan yang namanya renal cell carcinoma atau kanker pada ginjal. Ya, jadi jangan anggap remeh yang kecil. Bakteri itu kecil sekali tapi dampaknya besar sekali kalau terjadi ketidakseimbangan di usus kita. Nah, jadi apa dok yang perlu dihindari? Apakah saya perlu menghindari sayuran-sayuran yang tinggi oksalat? Ya, itu bisa membantu ya, karena dengan kita menghindari sayuran-sayuran atau mungkin makanan-makanan yang tinggi oksalat seperti apa sih? Bayam tadi betul, memang itu tinggi oksalat. Kemudian beet ya, itu juga tinggi oksalat. Kemudian coklat ya, ini bukan rasa coklat ya, coklat yang beneran, coklat hitam. Almond ya, almond itu juga tinggi oksalat. Nah, kalau kita menghindari makanan-makanan atau minuman-minuman yang tinggi oksalat, teh itu juga salah satunya. Itu memang bisa membantu, tapi ingat sekali lagi ya, menghindari itu bukan solusi jangka panjang. Kita juga perlu memperbaiki metabolismenya, karena yang saya sampaikan sebetulnya 70-80% oksalat itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Tapi menghindari makanan-makanan tinggi oksalat ini bisa bermanfaat untuk di awal-awal ya, sementara waktu sambil kita memperbaiki. Yang kedua yang perlu dihindari juga antibiotik, terutama adalah yang dikonsumsi jangka panjang. Ya, kalau mungkin sobat sehat dikit-dikit antibiotik atau punya histori konsumsi antibiotik jangka panjang, nah ini bisa jadi salah satu yang kita perlu perhatikan, karena antibiotik itu meskipun dia di spektrum tertentu, dia bisa membunuh bakteri-bakteri atau mikroflora yang mempengaruhi keseimbangan mikroflora di usus kita. Yang ketiga adalah vitamin C tapi yang sintetis. Nah, kenapa? Karena banyak sekali studinya, bisa sobat sehat cari sendiri, vitamin C yang dosis tinggi atau di atas 1000 mg seringkali ya, itu yang sintetis kan biasanya di atas 500.000 mg ya. Kalau vitamin C yang natural saya kira tidak ada yang dosisnya setinggi itu. Itu bisa menyebabkan masalah penumpukan deposit kalsium dan batu ginjal juga. Kemudian makanan-makanan atau kalau minuman jarang lah ya, makanan paling sering yang tinggi natrium, terutama makanan-makanan yang ultra processed food ya, makanan-makanan junk food itu yang tinggi natrium itu juga perlu dihindari karena bisa menyebabkan penumpukan kalsium di batu ginjal. Kemudian makanan, minuman yang tinggi gula udah jelas tadi sudah saya jelaskan di awal, atau yang paling sering dijadikan adalah karbohidrat olahan. Kemudian alkohol dan fruktosa ini yang paling erat dengan yang namanya penumpukan batu, tapi batu asam urat. Ya, karena sudah pernah saya bahas di video saya yang menjelaskan mengenai gout arthritis, bahwa alkohol dan fruktosa ini meningkatkan purin ya, karena tidak semua purin itu menyebabkan masalah gout arthritis, tapi purin yang terkandung di dalam alkohol dan fruktosa ini sangat erat kaitannya, dan bahkan sudah banyak studinya ini yang berkorelasi langsung dengan masalah asam urat ya, penyakit asam urat atau gout arthritis, juga termasuk batu asam urat di ginjal kita. Terus solusinya gimana dok? Ya, kalau kita sudah menghindari tadi, kita kan nggak bisa menghindari untuk seterusnya. Ya, kita perlu suatu solusi untuk memperbaiki metabolisme, keseimbangan di dalam tubuh. Apa yang terganggu, elektrolitnya yang terganggu diperbaiki, mikrofloranya yang terganggu, mikrofloranya diperbaiki. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi solusinya gimana? Pertama, perhatikan hidrasi. Sekali lagi saya sampaikan, hidrasi bukan cuma minum, tapi adalah air dan elektrolit. Ya, kita perlu mencukupi kebutuhan elektrolit kita dari makanan-makanan kita ya. Nah, jadi hidrasi yang cukup, setiap orang punya kebutuhan air yang berbeda. Kalau kita olahraga, kita exercise, kita hidup di iklim yang tropis tadi ya, kita perlu yang namanya hidrasi lebih optimal, itu lebih banyak. Bukan berarti lebih banyak lebih baik minum, bukan ya, tapi kita perlu cukupin, karena kalau terlalu banyak minum, kita terlalu banyak buang air kecil, itu juga nggak baik. Yang kedua adalah tambahkan sitrat. Nah, sitrat ini bisa kita dapatkan secara alami paling gampang di mana sih? Di lemon. Nah, di lemon atau mungkin di jeruk nipis itu. Nah, itu yang paling banyak kandungan sitratnya ya, citric acid. Itu asam sitrat. Kalau cuka apel berbeda ya kandungannya, meskipun sama-sama rasanya asam. Yang perlu diperhatikan adalah kandungan sitratnya. Sitrat ini juga bisa kita dapatkan dari suplementasi seperti kalium sitrat atau potasium sitrat sama ya, magnesium sitrat,
kemudian kalsium sitrat itu juga bisa kita manfaatkan. Bahkan ini bisa efektif untuk dua jenis batu ini, baik batu karena kalsium oksalat maupun batu asam urat. Dua-duanya efektif. Jadi bisa kita dapatkan dari bentuk yang alami seperti kita konsumsi air lemon. Satu hari 1 buah lemon cukup ya. Jangan terlalu banyak juga, nggak baik. Ya, kalau everything too much not good. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi lebih banyak sayuran. Tujuannya untuk apa sih dok? Tentu untuk memenuhi kita yang namanya tadi mineral, terutama adalah magnesium, kalium, ya, dan juga untuk meningkatkan pH di urin kita. Ya, jadi untuk membuat pH di urin kita itu lebih basa. Ya, lebih basa itu maksudnya sekitar 6-7 itu yang tepat ya. Karena kalau di bawah 6-5 itu sudah terlalu asam kita punya pH urin. Jadi cara meningkatkan pH-nya seperti apa? Konsumsi lebih banyak sayuran. Ya, jadi jangan takut makan sayuran. Kita perhatikan aja kalsium sayuran-sayuran yang tidak terlalu tinggi oksalat. Kemudian yang keempat adalah optimalkan level vitamin D3. Ya, kemudian tambahkan K2 dan magnesium. Tujuannya buat apa? Vitamin D3 juga membantu untuk kita punya metabolisme ginjal lebih baik. Kemudian K2 tujuannya supaya penyerapan kalsium yang tinggi karena konsumsi vitamin D3 itu bisa dialokasikan ke tempat yang tepat, ke jaringan keras. Dan magnesium adalah kofaktor dari vitamin D3. Dan yang terakhir adalah perbaiki mikrobioma di usus kita. Ya, karena itu juga perannya besar sekali. Ingat yang saya sampaikan di studi itu, bahkan itu bisa mencegah kita dari masalah-masalah ginjal yang serius ya. Bisa dengan perbaiki mikrobioma itu dengan apa? Dengan tentu kita hindari makanan-makanan yang bikin mikrobioma usus kita nggak baik. Ya, makanan yang tinggi gula, makanan ultra processed food, dan lain-lain. Dan juga kita bisa tambahkan yang namanya probiotik, baik yang secara alami dari makanan-makanan tempe, natto, kombucha, kefir, ya, atau kita bisa juga dapatkan dari yang namanya suplementasi seperti lactobacillus. Itu juga bisa efektif sekitar 40-60% based on study, bisa membantu untuk menurunkan evidence atau risiko batu ginjal ya. Semoga sampai sini bisa diterima dan sobat sehat juga lebih jelas sekarang ya, jadi nggak terbuai ya, nggak terhasut dengan mitos-mitos yang selama ini beredar seputar batu ginjal, tapi kita benar-benar mengetahui apa penyebabnya dan juga solusinya yang sesuai penyebab itu. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Penyebab utamanya lalu apa dok? Ya, kalau bukan karena kebanyakan makan bayam, kangkung, jeroan, seafood, karena kebiasaan nahan kencing, minum es, dan macam-macam kepercayaannya. Yang paling sering pertama adalah hipersaturasi urin. Yang kedua adalah gangguan metabolisme. Nah, di mana gangguan metabolisme yang sering terjadi adalah gangguan metabolisme karbohidrat dan gangguan metabolisme lemak ya. Yang ketiga penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Nah, yang keempat adalah ketidakseimbangan mikroflora. Mikroflora itu apa sih? Bakteri di usus kita. Dan yang terakhir adalah defisiensi vitamin, terutama adalah vitamin D3 dan K2 ya.